Pemirsa IDX Channel, terkadang kita suka bingung nih ya dalam menentukan aroma parfum mana yang cocok dengan kulit dan kepribadian kita sehari-hari. Nah, kali ini saya berkesempatan mengunjungi Clay Studio Academy yang memberikan kita edukasi, pelatihan sekaligus cara meracik parfum yang sesuai dengan kepribadian kita. Dan untuk lebih jelasnya, yuk simak perbincangan menarik saya dengan founder and perfumer dari Clay Studio Academy, Divanda Gita Desiani, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali berjumpa dengan saya Rosalyn Chiu, dan kali ini saya sudah bersama seorang narasumber kita yang luar biasa, yaitu founder dan juga perfumer Clay Studio Academy, yaitu Mbak Divanda Gita Desiani. Halo, apa kabar Halo, Mbak? Cap. Senang banget, aromanya sudah tercium ya dari jauh. Iya, Oke, Mbak, menarik banget nih karena Clay Studio Academy ini aku lihat ya memang sudah sangat growing gitu ya. Bahkan teman-teman aku juga menjadi salah satu pengikutnya. Nah, sebetulnya Clay Studio Academy ini boleh diceritain nggak sih Mbak, workshop untuk membuat parfum kah? Atau sebetulnya menjual parfum kah? Dan sudah sejak kapan? Oke, jadi Clay Studio Academy itu berdiri sejak tahun 2022 akhir, tepatnya di atau 2023, kayak overlapping lah ya. Yes. Terus sebenarnya awal mulanya karena aku suka sharing. Jadi aku suka sharing, terus aku suka ngajar. Kemudian setelah itu seperti kayak kenapa nggak ini ya belajar nge-sharing gitu tentang perfume ya. Dan itu barulah mulai awal mulanya Clay Studio gitu. Oke. Berarti background studi soal perfume ini dimulai dari kapan nih Mbak, dan ketertarikannya seperti apa? 2014. Jadi 2004 aku sebenarnya lulusan sarjana aku seni. Jadi aku lulusan animasi, tapi tahun 2014 aku ngambil sekolah lagi di Warning Science and Chemistry di UK. Nah, di sana belajar tentang skincare kan. Terus kemudian belajar lagi tentang perfumery, dan di situ aku jatuh cinta sama perfumery tahun 2016. Wow, oke. Iya, kayak gitu. Oke. Dan akhirnya membawa Clay Studio ini di 2022 ya Mbak ya? Iya, 2023 lah kalau bisa dibilang. Udah 2 tahun. Yap. Sebenarnya seberapa umum sih Mbak di Indonesia ini, sudah apakah banyak gitu ya workshop-workshop yang dihadirkan dalam rangka memberikan edukasi soal perfume bagi mereka-mereka yang mungkin ingin membangun bisnis di dunia perfume ini? Sudah banyak belum sih Mbak? Sejujurnya waktu aku pertama kali bikin tuh mungkin cuma ada beberapa ya. Yang established mungkin di Bali, kemudian di Jakarta juga ada 1 atau 2. Nah, aku salah satu kayak yang awal-awal. Karena basically cuma suka sharing aja. Jadi nggak mikir secara bisnis, secara apa, cuma benar sharing. Karena kalau misalnya ngambil sekolah perfumery di Eropa atau di UK itu harganya lumayan pricey. Terus takes a long time to process gitu. Nah, sekarang sudah banyak ya. Karena mungkin ada beberapa juga students KSA, Clay Studio Academy ya, itu ngajar juga. Jadi makin banyak deh. Jadi bikin kelas-kelas sendiri lagi ya? Iya, betul. Cuma memang lebih ke fun. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak membangun Clay Studio Academy ini tuh perlu perfumer yang certified gitu ya? Dan pasti kan dalam membentuk timnya ini juga nggak mudah gitu. Nah, kriteria apa saja sih yang digunakan untuk membangun tim yang oke nih untuk menciptakan academy seperti ini? Jadi aku ngomongin ke timnya, saya hiringnya. Yang pasti punya passionate di dunia aroma, walaupun cuman basic aja ya, misalnya dari kita 0 sampai 10 ya 2 tuh nggak apa-apa, yang penting punya passionate-nya dulu. Itu baru aku latih perlahan. Setiap hari mereka ada smelling exercise, jadi mereka wajib banget tahu lavender tuh wanginya seperti apa, rose seperti apa, jadi bisa nebak ketika meng-assist saat aku pengajar. Jadi students juga yang baru bisa melihat kredibilitas dari KSA tuh dan satu tim semua itu bisa. Walaupun memang dari aku yang lebih expertise ya, tapi tim-timnya juga nggak asal-asalan gitu. Nah, ngomongin soal perfume ya Mbak ya, di Indonesia sendiri menurut Mbak Divanda, sebetulnya seberapa antusias sih masyarakat yang khususnya biasanya wanita ya terkait dengan parfum gitu? Luar biasa loh. Aku awal-awal tahun 2020 itu nggak ada ngerasa kayak ternyata animonya segede ini ya. Dan honestly paling seru itu aku pikir juga perempuan ya, ternyata ada laki-laki juga, jadi seimbang. Tapi memang perempuan paling lebih semangat dan detail
Yes. Paling semangat, paling impulsif sih lebih tepatnya. Jadi kan kelasnya ada banyak ya, ada perfume basic, kemudian ada home sense, candle, room spray. Nanti kalau misalkan dari perfume nanti kayak aku mau lagi dong ikutan yang lain lagi, jadi lebih impulsif kayak gitu. Iya. Berarti, murid-murid dari Clay Studio Academy ini ya Mbak, kebanyakan itu dari kalangan usia berapa? Dan kemudian biasanya intention mereka ikutan kelas itu apakah lebih ke ingin membuat bisnis di dunia perfume atau sebetulnya pengen mengasah kreativitas aja nih Mbak? 27 tahun ke atas. 27 tahun. Karena memang harga kelasnya kan lumayan ya dibandingkan kompetitor lainnya. Tapi lucunya 6 bulan terakhir belakang kebanyakan anak-anak muda umurnya 10 sampai 15 tahun. Wow. Jadi bersama kakaknya yang umurnya 28 atau bersama ibu bapaknya. Jadi diajak gitu ya? Diajak barengan dan mereka ternyata bikin parfum enak sekali loh. Wow. Ya misalnya enak dalam untuk kalangan anak muda ya, anak kecil umur 10 tahun. Ada yang kecil 10 tahun. Oke, keren banget. Jadi ternyata anak-anak juga sebetulnya secara kreativitas nih, seni ini ternyata luas banget ya. Dunia parfum juga udah bisa mulai diperkenalkan ke anak-anak gitu ya. Nah, sebetulnya Mbak bicara soal parfum tadi Mbak Divanda sempat mention gitu ya, untuk menghasilkan parfum yang berkualitas, aromanya juga yang betul-betul kita suka, itu seringnya yang melekat di stigma masyarakat adalah datang dari parfum-parfum high end gitu ya, yang harganya tentunya expensive gitu. Nah sebetulnya Mbak Divanda sendiri melihat perkembangan dunia parfum di Indonesia itu sebetulnya daya saingnya udah oke belum sih? Secara kualitas parfum sendiri udah bersaing belum kalau dibandingin parfum high end? Nah, parfum itu tuh udah banyak segmen ya. Ada banyak segmen, jadi ada segmen yang memang fokusnya di inspired perfume. Seperti kalau misalnya kita sering lihat tuh bibit-bibit di pinggir jalan, atau memang ada kloternya sendiri, kiosnya sendiri, ada juga yang memang brand lokal, inspired juga tapi di packagingnya oke gitu ya. Terus ada lagi yang memang udah komersial sekali ya, jadi udah berani untuk hiring perfumer dari luar negeri juga. Nah untuk masalah di segmen tersebut itu semuanya menurut aku menarik ya. Pasarnya menarik dan antusiasmenya tinggi sekali, baik dari konsumernya dan juga business ownernya kan. Tapi dalam secara bisnis memang agak sedikit gimana ya kalau bisnis yang baru ya, yang melihat opportunities nih kayak aku mau ikutan bikin bisnis juga nih perfume, agak susah dapat selanya mau yang mana. Karena udah saking banyaknya variasi dan baik lagi bedanya perfume dengan produk beauty lainnya, perfume itu lebih ke subjektif kesukaan kita. Jadi tidak ada yang ini wanginya nggak enak nih, jelek tuh nggak ada. Karena tuh memang ya udah semuanya tergantung kita kan, kita yang mau happy kan. Jadi sangat personalized gitu personalized ya. Banget. Dan bagaimana orang juga bilang katanya sih karakter kita tuh bisa dihirup dari aroma parfum yang kita gunakan gitu ya. Betul. Nah saya udah penasaran banget nih gimana sih sebenarnya Clay Studio Academy ini bisa kemudian memberikan sharing gitu ya tentang cara pembuatan parfum nih. Kalau misalnya aku mau cobain cium-cium aromanya, terus kemudian coba-coba racik, bisa nggak nih Mbak? Boleh ya? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan segera nih mencoba nih gimana caranya belajar bikin parfum bareng Mbak Divanda. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Oke Mbak, ini wah banyak banget nih warna-warni ya. Aroma-aroma ini tuh sebenarnya bisa nggak sih Mbak di-combine? Ini kan pasti beda-beda nih, jadi top notes, middle notes, base notes itu beda, bisa di-combine nih Mbak? Bisa dong, makanya justru perfume itu wajib ada top, middle, dan base. Jadi top itu adalah first impression saat kamu smelling, bisa kamu tes di sini smelling seperti apa. Middle notes itu adalah aroma setelah top notesnya menguap, dan dia the soul of perfume-nya. Jadi jiwa dan karakter perfume aroma itu di middle intinya notes ya. Terakhir ada base note, itu yang bisa bertahan di kulit lebih lama lagi. Tahan lebih lama lagi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih Mbak, wanginya ada apa aja sih Mbak? Ini ada macam-macam. Sesuai dengan tagline-nya Your Sense Your Statement, berarti personalize. Personalize. Ya, personalize kesukaan kamu atau kita bisa based on your skin chemistry. Ini skin chemistry ini apa sih Mbak? Aku baru dengar nih. Jadi ini kan ada berbagai macam aroma ya di sini ya. Nanti akan aku jelaskan aroma apa aja. Tapi skin chemistry itu menentukan aroma yang cocok sesuai dengan kulit chemistry kamu. Jadi kayak kan kulit itu kan ada pH balance ya. Setiap orang kan pH-nya beda-beda. Kulitnya ada yang kering tipenya, ada yang normal, ada yang lembab. Nah itu tuh mempengaruhi aroma yang keluar juga.
Nah, berarti cara menguji apakah dia nih cocok untuk kulit kita atau enggak gimana nih caranya, Mbak? Gampang. Itu pertama mungkin kamu bisa smelling dulu nih. Aroma apa sih yang kira-kira kamu suka dari Accord ini. Jadi ini adalah Accord ya. Jadi beberapa udah ada top middle base-nya, tapi masih single. Jadi belum jadi perfume banget. Jadi perfume ketika kamu udah blend satu sama lain. Oke. Nah, berarti kita juga bisa semprotin di tangan, terus kita untuk tahu cocoknya di kertas tadi ya, untuk membandingkan kemudian warnanya sesuai atau enggak gitu ya? Iya. Nah, mungkin bisa smelling dulu, nanti bisa kita tes di kulit kamu, apakah misalnya kamu suka wangi yang ini. Kalau misalnya itu cocok di kulit kamu, nanti kita tes di kulit kamu, wanginya sama nggak sih sama apa yang kamu smelling. Ketika kamu wanginya sama, berarti aroma tersebut cocok di kulit kamu. Nah kita bisa mulai coba nggak nih Mbak? Kalau aku kan sukanya aroma yang manis ya. Nah ini yang cocok yang mana nih kira-kira? Manis itu udah banyak. Manisnya lebih ke makanan atau gourmand bisa kita sebut, atau manis dari bunga. Oh, itu karena bunga juga ternyata manis ya? Bunga manis, fruity juga manis kan? Yes. Jadi kamu divine the sweetness-nya. Oke, aku coba. Ini yang manis juga nih ya Mbak? Dia manis tapi ada kandungan spice-nya. Ada spice-nya. Oke. Nah, aku cocok yang ini nih Mbak nih kayaknya. Yang itu ini dia lebih ke floral. Floral ya? Jadi kamu sebenarnya suka floral ya jatuhnya ya? Floral ya, oke. Ini bisa cocoknya kita combine sama apa nih Mbak? Bebas sih, bisa dimana kamu kan hanya personalize ya, kamu yang pakai ya, biar kamu happy. Masa kalau aku yang menentukan, mungkin aku karena sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Paling aku ngebantu ngebalancein mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit persentasenya, biar hasilnya tuh oke. Nah, tadi nih aku lihat yang hijau ini. Bentar. Nah, ini aku suka nih. Kalau ini sama ini bisa nggak Mbak? Bisa banget. Nah, mau tahu caranya bisa gimana apa enggaknya, bisa kamu smell barengan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada experience ya, kalau misalnya kita pengen tahu apakah wanginya enak atau enggak, kamu bisa merem terus aku yang smelling. Oke, aku merem berarti ini. Ada dua cara. Misalnya kamu bingung gitu ya, bingung aku mau yang ini apa yang ini, itu juga dari merem. Aku mau coba cara mana? Mau digabungin atau mau coba tahu mana yang lebih cocok sama kamu yang kamu suka? Oke, aku merem deh, merem. Terus kamu ingat ya yang ini. Dah. Itu kamu lebih suka yang mana? Yang pertama sih. Berarti kamu memang lebih ke floral. Floral ya. Berarti ini adalah yang paling presentasinya paling banyak. Jadi setelah itu kamu merem lagi. Kalau misalnya di Eropa ya dia gini nih. Itu kamu gini nih. Nah, ini gimana? Udah suka nggak? Suka. Nah, berarti memang tadi kan aku yang gak deketin yang floralnya, itu sih yang greennya itu agak jauh. Berarti nanti presentasi yang hijau lebih dikit dibandingkan presentasi yang floral. Karena aku lebih suka yang ini berarti ya. Nah, berarti cara kemudian mengcombine dan juga meraciknya ini gimana nih Mbak? Nanti bisa kita tahu, tapi sebelum itu tadi kan kamu ingin tahu nih skin chemistry kamu cocok di mana, itu bisa kita spray dulu di kulit kamu. Spray ada yang nggak wangi mana? Yang ini. Ini yang floral ya, karena ini kan lebih dominasi ya nanti hasilnya ya. Yang banyak lagi. Tunggu dulu sampai ini menguap. Kalau kamu smell, kira-kira wangi sama nggak? Sama sih ya? Sama, cuman kamu pasti ada ini lebih ke green. Oh gitu, green yang ini? Nggak tahu, kulit kamu enhance wangi green yang ada di sini. Jadi mungkin kamu, tapi floralnya tetap kerasa, kamu berarti kulitnya itu ada nge-embrace wangi green. Wangi green? Wangi green itu wanginya seperti hijau-hijau. Natural, ya daun-daunan. Insights yang menarik ya. Tapi tetap floralnya kelihatan, tapi somehow floralnya itu ada enhance wangi greennya gitu. Wangi greennya ya. Mbak, kalau gitu kita racik langsung kali ya. Caranya gimana? Ini ada glass beaker, karena size-nya 30 gram atau 30 mili, kamu yang di sini kan paling didominasi ya. Sampai 20, tinggal diputar aja. Putar aja sampai 20. Sampai 20 gram. Itu siap-siap yang naikin ya. Putar. Sip. Cakep. Sorry. Dengerin dulu. Setelah itu kita pindah ke sini. Kalau udah kita ke sini. Yang ke green sense-nya, hari kamu suka, tapi kita dikit aja. Jadi sekitar 10 gram, silahkan. Sampai ke 30 ya? Bisa? Sorry. Ya. Dikit lagi, belum? Kalau udah kita bisa aduk. Kamu udah aduk. Kita aduk. Aku berasa saintis nih. Nah, kamu bisa smelling dari sini, juga boleh.
Wow. Kira-kira gimana? Wah, asik banget sih, wanginya kayak perpaduan floral tapi manis gitu. Jadi kayak manisnya manis seger ya gitu. Iya, manis seger fresh. Karena kamu kayak suka fresh Yes, ya. yes. Nah, terakhir last, kita bisa milih botolnya yang kamu suka. Nah, ini nih yang bikin kita semangat udah banyak. juga ya. Boleh bebas, Oke. mau suka warna apa. Biasanya berarti wangi apapun cocok buat semua botol. Terserah tuh kamu pilih Tergantung botolnya aku warna aja apa. ya. Aku sukanya yang model gimana gitu. Kayaknya yang ini, Boleh sorry ya, hijau. bentar, ini atau ini ya? Hijau. Oke, kita lihat ya, ini atau Apa kamu coba sih. ini ada isinya. Oke, kayak ini ini ya. kayaknya elegan banget ya, cocok lagi warnanya. Ini hijau. Hijau. Oke, Oke. kita tumpahin aja langsung gitu, Sip, Mbak. kita buka dulu. Aku bantu buka ya. Sebentar. Berarti ini nggak perlu dicampur yang lain lagi nih, Mbak? Kenapa? Berarti ini tidak perlu dicampur yang lain lagi? Enggak, kan kita ada 2. Oke. Susah. Kita kayak ganti dulu ya. Yang ini biar gampang. Oke, sekarang biar gampang kita masukin dulu. Sorry, Oke. kita balik ya. Ini kita kasih corong. Kamu tinggal Tuangin aja Tuangin ya. Oke, pas ya. Kan 30 ya. Oke, kalau udah bisa taruh di sini aja dulu. Itu juga taruh sini aja. Udah deh. Wow, ini parfum ala aku, personalized. Wanginya kita sebut apa ya, Mbak? Kamu nggak begini, Ocha. Kan Ocha juga Ocha jujur ya. Tapi kalau misalnya ternyata banyak yang suka, ini tuh sebenarnya bisa aku jadiin bisnis juga ya. benar. Oke. Nah, tadi kita udah cobain macam-macam aromanya gitu ya, yang udah personalized sama yang aku suka. Nah, tinggal kita bicarain soal kualitas perfumnya ya. Tapi Oke. akan kita bahas usai jeda berikut ini, pemirsa Women's Talk, tetaplah bersama kami. Oke pemirsa Women's Talk, kembali dengan saya Rosalyn Chiu dan juga Mbak Divanda. Ini asik banget nih, aku jadinya dapet parfum yang personalized akhirnya gitu ya. Selama ini cuman bisa beli dari aroma-aroma yang udah disediain, tapi aku nggak bisa mix sendiri ya. Sekarang aku bisa mix sendiri. Nah kalau kita udah tadi ya punya ilmu gimana cara mix and match aroma dari parfum, sebenarnya bicara mengenai kualitas parfum itu sebenarnya yang baik itu ada grade-grade-nya nggak sih Mbak, dan daya tahan parfum yang baik itu sebenarnya seperti apa? Oke, jadi mostly di Indonesia itu kualitas parfum itu disebutin pakai SPL. Malah sebenarnya nggak harus parfum yang bagus tuh SPL-nya tuh juga dar-der-dor ya sebutannya ya. SPL tuh kepanjangan dari Silage, Projection, and Longevity. Jadi Silage ketika kamu pakai parfum terus ketinggalan, Projection bisa kecium dari 5-10 meter gitu ya. Longevity tahan lamanya. Kalau aku sering ketemu orang, mereka selalu bertanya, SPL-nya bagus nggak sih gitu. Padahal sebenarnya perfume itu is about the arts. Yes. The arts of combining each of raw materials. Jadi kayak wanginya sebenarnya harmonis nggak sih yang bikin kita jadi happy, sesuai personality kita atau enggak. Dan match atau enggaknya ya. Tapi ya gitulah ya, di Indonesia kayak gitu. Pokoknya sebenarnya tuh raw materialsnya, kualitasnya itu dari raw materialsnya, bagaimana cara kita mixing satu sama lain sehingga menciptakan harmoni yang memang sesuai tujuan perfumernya. Oke. Nah tadi bicara soal raw materials nih Mbak, sebenarnya Indonesia kan kaya sekali ya kan sumber daya alam yang sebenarnya harusnya bisa dieksplor lebih lagi nih. Nah, menurut Mbak Divanda sendiri sebetulnya Indonesia nih kaya akan uniqueness apa aja sih yang sebenarnya belum banyak dieksplor nih? Sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi, rempah-rempah di Indonesia tuh sangatlah bagus. Apalagi wangi minyak nilam atau kita sebut patchouli, citronella, kemudian sandalwood dari Kupang itu wanginya enak banget. Tapi memang tidak terlalu terekspos dalam dunia perfumery. Nah sekarang banyak perfume-perfume lokal atau artisan seperti saya sendiri mulai membangkitkan rasa nasionalisme dalam dunia perfume. Jadi perfumer lokal itu mulai membuat aroma dari bahan-bahan dari Indonesia, dibuatlah perfume yang kualitas aromanya juga tidak kalah dari Eropa. Wow. Cuman memang butuh support tapi dan juga pasti harganya lebih di atas yang lainnya ya. Itu sih minusnya. Tapi kalau memang wanginya enak dan kualitasnya baik, kenapa kita harus selalu bergantung sama parfum dari brand high end juga gitu ya? Betul. Makanya itu edukasi ya. Makanya butuh hal-hal kayak gini, sharing kayak gini biar masyarakat Indonesia atau pemirsa Women's Talk tuh juga tahu sebenarnya kita juga harus pede dengan raw materials Indonesia. Oke. Nah dengan dihadirkannya Clay Studio Academy ini,
Mbak Divanda sendiri targetnya atau harapannya nih mungkin dari saat ini sampai 5 tahun ke depan nih akan seperti apa? Oke, harapan KSA itu sebenarnya lebih ke empowerment. Jadi kita punya salah satu visi misi yang harus kayak culture-nya KSA di tim aku tuh kita adalah inspire, kita harus bisa menginspirasi orang, educate, yang kita ngajar ya, dan juga empower. Jadi after mereka belajar, aku bisa support dengan apa yang aku punya untuk ngebantu mereka dalam dunia perfume atau sense ya. Jadi kedepannya mau bikin sebuah tempat experience di mana mereka bisa smelling langsung raw materials dari berbagai dunia, bahkan Indonesia. Bahkan mau lebih fokus ke Indonesia ya, karena kita kaya akan raw materials tersebut. Wow. Dan bikin perfume personalized juga dong, karena kita kan emang uniknya di situ ya. Jadi sambil meluangkan waktu gitu ya, lebih baik belajar yang segala sesuatu yang kreatif, dan karena ternyata kemampuan bikin perfume ini juga bisa membawa kita pada ide-ide bisnis yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau tadi Mbak Divanda sempat share juga, selama ini kita terpatok kalau misalnya ngeracik parfum, kayaknya pengen bikin parfum yang mirip sama aroma ini, sama aroma itu, padahal sebenarnya kita bisa explore lebih lagi ya Mbak ya? Iya benar, tapi memang susah mendeskripsikan aroma. Pasti cuma bisa ngambil referensi, aku mau bikin parfum A dong gitu. Yes. Pasti di sini aku bilang, kenapa nggak bikin sesuai yang kamu mau aja kayak gitu. Benar. Oke. Nah, bicara mengenai Clay Studio Academy yang sudah hadir sekitar 2 tahun ya Mbak ya, berarti sampai sekarang ya. Di balik Clay Studio Academy sendiri ada sosok Mbak Divanda yang aku bilang bisa menjadi salah satu inisiator gitu ya terkait pembuatan workshop ataupun Studio Academy Perfume di Indonesia gitu ya. Sebenarnya sosok leadership dari Mbak Divanda sendiri tipe yang seperti apa sih? Aku tuh apa ya? Aku tuh dualisme sebenarnya. Dualisme. Oke, gimana tuh? Somehow aku disiplin banget sama tim aku atau sama student, tapi aku juga fleksibel. Jadi I adapt every kesusahan gitu. Kemudian aku juga tegas orangnya, aku sedikit galak tapi aku baik. Sedikit galak tapi baik itu, karena aku dualisme, jadi kayak susah nebak aku gitu. Oke. Tapi yang penting apapun yang aku lakukan, cara aku nge-leader tim aku, fokusnya adalah untuk membesarkan KSA ke depannya agar bisa membantu masyarakat Indonesia akan aroma. Itu doang sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya menurut Mbak Divanda sendiri, apakah menjadi seorang wanita itu membawa kita pada privilege tertentu untuk kemudian menghadirkan contohnya seperti ini ya, kreativitas di dunia perfumery kayaknya lebih kuat akan skill perempuan gitu ya daripada laki-laki gitu, dan sebenarnya bagaimana setiap perempuan ini bisa percaya diri gitu, mengasah kemampuan, dan seperti Mbak Divanda bisa punya ide-ide brilian tapi juga konsisten menjalankannya gitu. Kelebihan privilege perempuan ya. Mungkin kalau zaman sekarang kita selalu membanggakan perempuan. Jadi mungkin aku dapat sedikit spotlightnya karena perempuan ya. Karena itu sih inisiator perempuan, terus bagaimana caranya. Biasanya perempuan kalau jadi leader tuh suka di underestimate. Karena kita moody banget ya, sesuai dengan jadwal-jadwal bulanan ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisir itu sih, itu susah tantangannya, tapi itu sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Oke, pertanyaan terakhir mungkin tips dari Mbak Divanda untuk setiap perempuan bisa percaya diri dan memaksimalkan potensi gitu ya, terus meraih kreativitas. Apa ya? Mungkin aku kasih tahu kalau misalnya perempuan tuh memang sering di underestimate, tapi kalau misalnya kamu percaya sama diri kamu dengan ability kamu, itu pasti kedepannya juga gampang. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kamu punya kelebihan dan punya kelemahan. Bagaimana caranya kelemahan kamu tidak menghambat kelebihan kamu, begitu pun juga kebalikannya. So, you keep trying, even kamu gagal atau belum saatnya sekarang berhasil, tapi perlu dipercaya bahwa bisnis itu is about the moment. Kalau misalnya kamu gagal sekarang, mungkin momen kamu bukan saat ini, tapi mungkin ke depannya. Karena pas saat momen kamu berhasil, kamu akan realize bahwa kegagalan kemarin, ketika kamu sukses, mungkin itu bisa jadi kolaps, gagal juga sih. Kalau aku sekarang, dulu aku pernah gagal sebelumnya, dan aku ditolak sama investor berkali-kali, dan sekarang baru sadar kalau misalnya aku di approve kemarin, berarti mental aku secara entrepreneurship belum siap, bahkan justru merusak namaku pribadi. Jadi jangan terus menyerah, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Ya, karena kegagalan itu adalah langkah menuju keberhasilan ya, dan kita harus percaya diri dengan uniqueness kita masing-masing. Terima kasih banyak Mbak
Divanda telah thank you, bergabung di Ocha. Women's Talk IDX Channel. Semoga perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Women's Talk IDX Channel dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa selalu saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn pamit undur diri. Terima kasih. Bye.